Mahfud sindir investor asing belum ada masuk IKN, cari terus Mas Bahlil. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapannya terkait pernyataan Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia di sebuah media nasional. Bahlil sendiri menyatakan bahwa belum ada investasi asing masuk ke Ibu Kota Nusantara, IKN. Oh, sampai saat ini belum ada ya? Cari terus, Mas Bahlil, kata Mahfud melalui akun Twitter resminya Mahfud, menanggapi pemberitaan terkait hal tersebut, Rabu, 12 Juni 2024. Kemudian Mahfud juga mengatakan bahwa jika penanam modal asing, PMS, yang akan masuk IKN ditargetkan setelah 17 Agustus, menurutnya target waktunya perlu jelas. Setelah 17 Agustus itu perlu jelas deadline-nya. Bisa 6 bulan lagi, bisa 2 tahun lagi, bahkan entah sampai kapan, lanjut Mahfud. Sebelumnya dalam rapat kerja, Raker, dengan Komisi 6 DPR RI, Bahlil memang sempat dicecar oleh anggota DPR terkait belum adanya investor asing di IKN. Sejumlah anggota DPR mempertanyakan hal tersebut, pasalnya Bahlil beberapa kali yakin investor asing akan banyak masuk ke IKN. Beberapa raker sebelumnya, termasuk 2 raker terakhir, Pak Menteri dengan keyakinan penuh mengatakan bahwa akan banyak sekali investasi asing masuk ke IKN. Tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada satupun saya mendengar ada investasi asing yang sudah merealisasikan investasinya di IKN, kata Haris, dalam rapat kerja, Raker, bersama Menteri Investasi, Kepala BKPM di Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Kemudian Bahlil pun menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari anggota DPR terkait investor asing di IKN. Bahlil mengatakan untuk PEMA akan masuk pada tahap kedua, sementara ini pembangunan di IKN sedang difokuskan pada tahap pertama. Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing? Desain kita itu adalah, klaster pertama ini selesai, yang disebut dengan jalan utama ya, lingkaran 1. Sudah selesai, baru masuk investasi asingnya itu di lingkaran kedua, tahap kedua, jelas Bahlil. Bahlil mengatakan pembangunan infrastruktur tahap pertama sedang dipercepat agar investor asing bisa masuk. Dia juga mengatakan sejauh ini investor asing sudah melakukan komunikasi. Namun, pihaknya baru bisa memastikan investor asing masuk ke IKN setelah 17 Agustus 2024. Jadi kalau ditanya apakah investasi di IKN itu ada atau tidak? Ada semuanya dari PMDN untuk sementara. Asingnya kapan? Mereka sudah melakukan komunikasi dengan kita kapan mereka bisa memulai. Tapi kita katakan bahwa setelah tanggal 17 Agustus baru kita lihat, karena infrastruktur mereka di klaster kedua itu baru bisa clear. Itu menyangkut dengan IKN, pungkasnya. Investasi 45 triliun rupiah siap banjiri IKN lagi, termasuk dari UEA Cina. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi UIKN Agung Wicaksono mengungkapkan 9 perusahaan mantap untuk menanam investasi di IKN. Indikasi investasinya mencapai 45 triliun rupiah. Tak hanya dari Indonesia, ia mengatakan 9 perusahaan itu mencakup perseroan yang berasal dari 3 negara asing. Kendati, ia tak merinci berapa perusahaan dari 3 negara itu. Adapun 3 negara yang ia maksud adalah Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Cina. Mereka semua sedang melakukan feasibility study, FS, sebagai tahapan investasi. Itu ada 9 perusahaan, kata Agung di Kompleks DPR RI, Senin 10 Juni. Di samping itu, Agung menuturkan saat ini investasi yang masuk ke IKN sudah mencapai 51,3 triliun rupiah. Totalnya sejauh ini adalah 51,3 triliun rupiah untuk investasi yang sifatnya swasta atau direct investment, katanya. Pembangunan IKN terus digenjot oleh pemerintah. Apalagi Presiden Jokowi menargetkan bisa melaksanakan HUT RI di sana. Kendati, pembangunan itu tak berjalan mulus. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan IKN.
Temuan tersebut tertuang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan, IHP, semester kedua tahun 2023. Salah satu temuannya adalah persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya terkait lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala. Di mana 2085,62 hektar, dari 36.150 ha tanah yang masih dalam penguasaan pihak lain, serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah, bunyi laporan BPK. Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali. Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. BPK menemukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I. Jokowi Prabowo bakal pimpin upacara 17 Agustus di IKN, Ma'ruf Gibran di Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menghadiri langsung perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan atau HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka akan tinggal di Jakarta saat upacara 17 Agustus. Pemerintah Jokowi bakal menyelenggarakan perayaan HUT RI ke-79 secara hybrid di IKN, calon Ibu Kota Negara, dan Ibu Kota Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyampaikan ini usai rapat persiapan bersama Jokowi dan sejumlah menteri lain di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 10 Juni 2024. Pak Presiden, yang memimpin di IKN. Pak Wapres yang di sini, Jakarta. Nanti Pak Wapres terpilih dampingi Wapres, Presiden terpilih akan dampingi Presiden, kata Muhadjir ditemui usai rapat. Muhadjir belum bisa menyampaikan kepastian mengenai unsur mana saja yang bakal mengisi rangkaian perayaan upacara kemerdekaan di IKN. Menko PMK menjelaskan belum ada daftar pejabat yang akan ikut acara IKN atau Jakarta. Mungkin akan dipecah dua. Termasuk upacara di Makam Pahlawan di Kalibata dan IG Memorial, kata Muhadjir. Mengenai persiapan secara umum, Muhadjir menyebut progresnya sudah mencapai 90%. Kepastian penggunaan bandara dan fungsionalnya akan diumumkan pada akhir Juli sehingga para tamu tidak perlu masuk terlebih dahulu ke Balikpapan. Jokowi belum lama ini mengklaim persiapan upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN sedikit lagi rampung. Kepala negara menyampaikan ini sesudah mengecek langsung lokasi di Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu, 5 Juni 2024. Pemerintah ingin pembangunan terus berjalan di tengah pergantian kepemimpinan di IKN. Mundurnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN kembali memunculkan perbincangan publik mengenai perencanaan hingga keputusan Jokowi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.